Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Mimin. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan webtoon untuk judul The Emperor Puppy, yang dimana kali ini kita memasuki episode ke-9-nya. Buat kalian yang belum melihat part sebelumnya, bisa cek di playlist channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di part sebelumnya kita sudah melihat si Hari yang dimana ia tersesat di luar istana dan bertemu dengan dua orang sosok misterius. Kali ini adalah lanjutannya. Abel, di mana kau menemukan si Guguk? Tanya pangeran. Dia berkeliaran di sekitar benteng luar, ucap Abel. Kenapa dia menanyakan hal itu? Pikir Hari. Dengan badan yang sangat kotor, ia berada di istana. Jangan bilang, aku harus memandikannya dulu. Saya akan menyuruh kepala pelayan untuk segera menyiapkan air mandinya. Dan benar saja, karena si Hari ini sangat tidak suka mandi ya. Aku bisa mandi sendiri, ucapnya. Guguk, kau itu belum pernah mandi sejak lahir. Mana mungkin kau bisa mandi sendiri, ucap pangeran. Aku bisa menggunakan instingku. Anjing betina yang lemah lembut sepertiku ini, pemilih dalam hal mandi juga tahu, ucapnya. Kalau soal itu kau tidak perlu khawatir, karena aku sudah pernah memandikan indukmu Elisa, ucapnya. Dan ia pun ditangkap oleh sang pangeran. Dia itu bukan ibuku, tahu, ucapnya. Otomatis sang pangeran pun terkejut. Hus, Elisa bisa sedih mendengar ucapanmu itu, ucapnya. Gawat, aku dianggap anjing durhaka. Pokoknya aku akan memandikanmu sampai bersih. Jangan, aku gak mau dimandikan. Apa ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian yang mulia, pikir Hari. Nah, kemudian ia teringat dengan dua orang misterius. Oh ya, yang mulia, bukannya aku tidak mau dimandikan, tapi ada hal penting yang harus aku katakan. Di taman tadi itu aku melihat sesuatu. Itu tidak penting, tapi ada orang-orang mencurigakan yang berkeliaran di taman itu. Soal itu kau tidak perlu memikirkannya, Guguk. Yang penting sekarang kau mandi dulu, ucap pangeran. Dan terpaksa ia dimandikan. Bukannya bagus kalau badanmu jadi bersih, kenapa wajahmu cemberut begitu, ucap Abel. Sebagai manusia rasanya aku sudah kehilangan sesuatu. Dengan ekspresi yang sangat konyol. Keterlaluan, sudah kubilang aku tidak mau dimandikan, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia juga tidak menghiraukan ucapanku tentang pembunuh bayaran yang tadi kulihat. Itu karena yang mulia sudah memperkirakan hal itu, balas Abel. Mereka pasti pembunuh bayaran dari Pancrasio. Mereka sudah menunjukkan pergerakan yang tidak wajar, dan hari ini mereka pasti berusaha melakukan pengintaian, ucap Abel. Karena itu kau juga jangan berkeliaran semaumu sendiri kalau kau tidak ingin mati, ucap Abel. Ya padahal kalau pemburu itu lihat si Hari udah pasti takjub dengan keimutannya ya. Kemudian Hari berkata, maksudnya dia mencemaskanku kan? Dasar Abel, kau tidak bisa jujur ya dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Apa-apaan wajah jahatmu itu? Aku tidak melakukan apa-apa kok, balas Hari. Kamu jadi bersih setelah dikeringkan ya. Aku sudah memanggil Boris, jadi makanlah dulu. Kemudian si Boris merapalkan sihir seperti biasa supaya si Hari nggak lapar. Rasa laparku memang menghilang sih, tapi gara-gara tadi aku menyanyikan lagu jeroan itu, aku jadi merasa ada yang kurang. Kenapa raut wajahnya seperti itu? Apa dia masih lapar? Apa perlu saya panggilkan pendeta itu lagi? Aku tidak lapar, tapi apakah aku boleh melihat yang mulia makan? Kalaupun tidak bisa makan, setidaknya aku ingin melihatnya, ucap Hari. Sebentar lagi waktunya makan siang sih. Aku janji tidak akan berulah dan hanya duduk diam. Aku hanya penasaran saja apa yang dimakan manusia, ucap Hari. Anda tidak berpikir untuk membawa anjing ini ke ruang perjamuan kan? Ucap Abel. Memangnya kenapa? Aku kan sudah janji akan diam saja. Kemudian dengan jurus andalannya,
Dengan wajah imut ia menggodanya. Boleh ya yang mulia. Dan di sini si pangeran tidak bisa menahannya. Sebentar saja ya, ucapnya. Kemudian benar saja sang pangeran bersama Harry memasuki ruang penjamuan dan bertemu sang putri dan lain-lain. Dan di sini Brilia berkata, "Astaga Harry, Tuan Putri Brilia, kau masih berada di istana rupanya." "Iya, soalnya makanan di sini enak sekali." "Sudah kuduga, makanan di istana memang luar biasa." Harry benar-benar ngiler melihat itu. Semuanya terlihat hangat dan lezat, terutama kue coklat itu. Meja ini dipenuhi coklat kesukaanku di kehidupanku yang lama. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat air mataku menetes. Kenapa aku terlahir menjadi anjing yang tidak bisa makan coklat? Seandainya aku juga manusia, aku pasti bisa makan dengan enak dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dipikir-pikir, ia teringat dengan sihir yang dirapalkan sang putri. Kemudian ia mau bertanya, "Tuan Putri, kau kan seorang penyihir. Tolong bantu aku. Bisakah kau membuatku menjadi manusia?" Kita lanjut ke episode ke-10. Kenapa aku harus terlahir menjadi anjing? Aku memang tidak tahu banyak tentang dunia ini, tapi kurasa tidak ada perbedaan yang khusus dengan tempat tinggalku dulu. Tidak ada perbedaan yang istimewa selain keberadaan penyihir dan pendeta. Karena itulah, mau aku terlahir sebagai manusia atau terlahir sebagai anjing, sewajarnya aku tidak mungkin bisa bicara seperti anjing-anjing yang lain juga. Tapi kenapa aku terlahir kembali menjadi anjing dengan ingatan tentang kehidupanku yang sebelumnya? Rasanya aku seperti sedang memakai baju yang tidak pas untukku. Kalau memang ada alasan kenapa aku terlahir seperti ini, bukankah itu berarti ada kemungkinan aku bisa kembali menjadi manusia, pikirnya. Tuan Putri Brilia, mahir menggunakan sihir kan? Bukankah itu artinya kau bisa mengubahku menjadi manusia juga? Dan si putri pun terkejut. Entahlah, aku harus mencari caranya dulu di jurnal ilmiah tentang sihir makhluk hidup. Apa itu mungkin dilakukan? Tanya Harry. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Karena belum ada seorang pun yang pernah mencoba untuk mengubah anjing menjadi manusia. Mungkin para penyihir aneh pernah mencobanya sekali dua kali sih. Aku akan coba mencari caranya, jadi jangan terlalu berkecil hati dulu. Ya, begini-begini aku ini penyihir terhebat kedua di Kekaisaran. Wah, terhebat kedua itu berarti dia sangat kuat ya. Lalu siapa penyihir terhebat pertamanya? Kemudian Tuan Putri menjawab, tunanganku. Dia punya tunangan, dan tunangannya itu penyihir paling hebat di Kekaisaran. Mungkin mengetahui sesuatu. Dulu dia jurusan ilmu sihir makhluk hidup, tapi sulit untuk menemuinya sekarang karena saat ini dia ada di Menara Matahari. Nanti aku coba menghubunginya ya, ucap Tuan Putri. Tapi Menara Matahari itu apa? Itu loh menara sihir yang ada di dekat Panggrasio. Kau sungguh tidak tahu, padahal itu menara sihir paling indah di antara menara lainnya. Wah, menara sihirnya ada banyak. Ternyata aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Benar juga, aku kan hanya mengetahui hal-hal yang dibicarakan oleh orang-orang istana. Tapi ini dunia tempat tinggalku untuk kedepannya, jadi aku perlu tahu lebih banyak kan? Apa kau sudah puas melihat-melihat guguk? Tanya pangeran. Kemudian, yang mulia, apa boleh aku minta satu hal? Katakanlah, kalau bisa pasti akan kukabulkan. Aku ingin tahu tentang dunia ini. Dunia ini, ucapanmu aneh ya. Kau memang mengumumkanku sebagai binatang suci, tapi faktanya kemampuanku tidak lebih dari sekedar bisa bicara. Bisa bicara saja sudah cukup hebat, guguk. Tidak, itu masih kurang. Sekarang mungkin orang-orang akan takjub melihatku bisa bicara,
Tapi setelah itu mereka akan menganggapku sebagai sesuatu yang biasa saja. Dan kalau aku tidak tahu apa-apa, bisa saja mereka justru mengabaikanku. Karena itu setidaknya aku harus memiliki pengetahuan dasar. Aku bahkan tidak bisa memahami ucapan Brilia tadi. Bukankah konyol kalau seekor binatang suci tidak tahu apa-apa tentang negara ini, ucap Hari. Dan yang paling penting, sebagai manusia aku merasa malu karena terlalu bodoh begini. Kemudian pangeran terkejut. Manusia? Maaf, aku sudah salah bicara. Maklum, aku kan anjing super pintar. Kemudian Guguk dengan mengelus-ngelusnya, kau pintar ya. Aku sudah berpikiran sempit seperti yang kau katakan. Bicara-bicara itu memang sudah cukup hebat. Tapi setelah orang-orang terbiasa melihat hal itu, mereka pasti akan mulai mencelamu. Aku juga tidak ingin kau diremehkan, Guguk. Aku akan memanggilkan guru hebat yang akan mengajarimu tentang dunia ini. Guru sebaiknya siapa ya, pikir pangeran. Kalau Kak Brilia sudah belajar sihir sejak masih kecil, jadi dia pasti cukup kompeten untuk mengajari orang lain kan. Tapi dia itu ahli sihir serangan. Aku khawatir akan terjadi masalah kalau aku menyandingkannya dengan si Guguk. Para guru di Akademi Kekaisaran Rasendal mungkin bisa mengajarinya dengan baik, tapi aku tidak tahu siapa yang dapat dipercaya dan pintar menjaga rahasia di antara mereka. Kalau begitu yang tersisa hanyalah siapa itu gurunya, apakah Tuan Putri atau Siare atau siapa. Dan deneng, ternyata itu adalah si Abel. Kenapa kau yang jadi guruku? Apa sih, aku juga tidak mau tahu. Ya, karena keduanya nggak akur ya. Padahal hubungan mereka harusnya menjadi lebih baik. Aku jadi khawatir, ucap pangeran. Nah, episode selanjutnya di next video. See you next video. Bye bye.